Hello guys, welcome to Auto Booster and welcome to Lik Motors. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal bahas Toyota Race, yang dimana ini pertama kali dibuat pada tahun 2019 di Jepang, dan hingga tahun 2021 dia laku sebanyak 224.000 unit dan menjadikannya mobil paling laku di Jepang. Dan di Indonesia sendiri diperkenalkan pada tahun 2021 dan laku hingga 22.000 unit pada tahun 2021. Dan untuk mobil ini sekarang sudah sepenuhnya dirakit di Indonesia atau di Karawang, Jawa Barat. Dan sekarang kita akan lihat dari model dari Toyota Race ini, kita dapat model yang ala-ala SUV. Ya memang beneran SUV karena dia menempati kelas subkompak SUV atau SUV paling kecil dari mobil Toyota. Dari depan kita dapat kap mesin yang tegas, flat dengan lekuan yang sedikit. Kita turun sedikit, kita dapat grill yang menjadi satu dengan bumpernya. Di sini tidak ada sensor apa-apa untuk di depan. Lalu kita mau beralih ke lampunya. Lampunya sudah full LED dengan running shine. Itu sudah seperti mobil-mobil mewah ya, kelas 1M ke atas. Dan turun sedikit kita dapat lampu DRL, kita dapat lampu fog lamp. Tapi tidak full LED. Yang full LED hanya bagian lampu utama dan lampu DRL. Untuk lampu fog lamp dia masih lampu halogen biasa. Dan kita dapat body kit untuk tipe GR Sport. Ya, Race GR Sport. Terus rasanya tidak lengkap kalau tidak membahas dari mesinnya, karena ini adalah sebuah GR Sport. Oke. Untuk mobil yang kita review ini, Toyota Race ini merupakan tipe Race dengan tipe GR Sport. Mesin yang digunakan merupakan mesin 1000 cc 3 silinder turbo. Buat kalian yang berpikir apakah mesin ini sama seperti dengan mesin Ayla maupun Agya, ya, itu jawabannya mirip untuk yang 1000 cc. Tapi untuk yang varian lain dari mesin ini, yaitu ada 1200, itu dia tidak mirip. 1200-nya dia tetap 3 silinder. Seperti itu. Dan first impressionku ketika melihat mesin ini sepertinya memang umum seperti mobil turbo pada umumnya, seperti mobil turbo Jepang pada umumnya, yang dimana tidak banyak hal yang ditutupi cover, jadi semuanya terekspos dengan bisa langsung kita lihat, bahkan semua modulnya kita bisa lihat. Dan untuk turbonya, untuk turbo ya tetap kelihatan untuk turbonya ya, seperti itu ya, menurut saya sih biasa saja. Dan untuk tenaga yang dihasilkan dia mencapai 98 PS untuk tenaga top yang dihasilkan dari mesin ini, itu sekitar di 6000 rpm. Seperti itu untuk spesifikasi mesinnya. Dan untuk bagian dari bodi kita lihat di sini, dari atas kita dapat kap mesin yang sudah dicat tapi tidak di finishing. Kita dapat peredam yang besar banget. Dan untuk pembukaan dan penahanan kap mesin masih manual atau menggunakan gagang secara manual. Ya memang di kelasnya belum ada yang menggunakan pegas ya, jadi menurutku itu masih oke-oke aja. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk Race tipe GR Sport ini sudah dilengkapi dengan TSS, dan sensor TSS-nya ada di sana. Toyota Safety Sense ini sendiri digunakan untuk kita untuk mendapatkan fitur adaptive cruise control atau cruise control yang dia memiliki kecanggihan sensor lebih. Jadi kalau kita misalkan keluar dari garis jalan, dia bisa mengkoreksi setirnya secara sendirinya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian samping dari mobil ini. Kita lanjut ke bagian fender. Fender di sini kita dapat fender yang lebar ala-ala SUV. Kita juga dapat plastik ala-ala SUV. Dan di sini ada emblem turbo, yang dimana ini mengingatkan kalau mobil ini memang berturbo, seperti itu. Di bagian bawah sini kita dapat velg dengan ring 17 dan ukuran bannya ini 205/60R17, dan di dalamnya sudah ada ventilated disc brake, bukan solid disc brake. Jadi ini sudah lebih advance. Dan selain dari tipe GR Sport,
atau selain dari tipe 1000 cc turbo, untuk velgnya itu diganti dengan ring 16 dengan single tone seperti itu. Oke. Di bagian samping kita dapat mirror yang sudah full auto, dan kalau kita tutup menggunakan kunci pintu, kita tutup dengan menggunakan kunci, maka dia akan langsung otomatis menutup. Begitu juga ketika kita buka, dia akan langsung otomatis membuka. Tapi menurutku ini kuncinya bagus ya, buat kalian yang mungkin pengen tahu kuncinya seperti ini. Jadi berbeda dengan Toyota sebelumnya. Untuk unlock itu kuncinya dia menggunakan tombol logo Toyota, dan untuk lock logo Toyota, dan unlocknya tombol unlock seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bodinya. Dari atas kita dapat talang air yang original. Dari sini kita dapat sensor untuk keyless entry. Kita bisa tutup, kita bisa buka. Tapi sensor di sini nggak ada sensor. Jadi kita murni hanya bisa mengandalkan dari sensor di pintu ini. Dari bagian gagang pintu ini. Oke, bagian pintu umum tegas sekali modelnya. Dan kita dapat side skirt untuk tipe GR Sport seperti itu. Bagian belakang umum sama seperti yang di depan. Kita dapat talang air, handle pintu tapi tidak ada keyless entry-nya. Kita dapat stiker GR Sport dan side skirt dari depan sampai belakang. Dan di sini kita dapat tangki bensin, tapi hanya bisa dibuka dari dalam, tidak bisa dibuka dari luar. Dan kita turun sedikit, kita dapat velg ukuran yang sama dengan yang di depan, ring 17 dengan ukuran ban 205/60 R17, tapi remnya masih trommel seperti itu. Ya, harga segini memang tidak ada yang remnya cakram sih ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang, dari atas sendiri kita dapat antena yang sudah shark fin. Kita dapat ala-ala spoiler, tapi tidak terlalu panjang. Ini seperti ala-ala spoiler dengan stop lamp. Oke, terus kita dapat wiper, tapi di sini belum ada defogger. Lalu kita turun sedikit, kita dapat lampu belakang yang memang tidak full LED. Untuk bagian lampu mundur dan sein itu belum LED, dan untuk lampu belakang ini dia sudah full LED. Lampu rem dan lampu kecil itu sudah LED seperti itu. Dan di bagian belakang ini kita dapat kamera mundur, pembukaan secara manual melalui tombol. Kita dapat kamera mundur dan tidak ada sensor yang lain. Ada sensor untuk menutup atau mengunci pintu. Jadi kalau misalkan kita mengunci pintu, kita bisa pencet tombol di sebelah kanan, dan kalau mau membuka tinggal kalau membuka dengan tombol itu lagi. Nggak bisa ternyata guys. Bisa. Ya, bisa. Jadi kalau membuka bisa langsung dari belakang, tidak harus dari samping. Terus turun sedikit, kita dapat sensor parkir dengan body kit side rear bumper yang spesial untuk GR Sport seperti itu. Ya, seperti itu bagian luarnya, memang terlihat sporty ya. Dan langsung kita lanjut ke bagian dalam dari mobil ini. Oke guys, kita akan bahas dari interior dari Toyota Race. Pertama kita lihat dari pintu. Dari atas banyak plastik keras. Sini plastik keras, dan untuk bagian senderan tangan terdapat lapisan kulit tapi tidak empuk. Ya, ada empuknya sedikit. Seperti itu. Dan untuk tombol-tombolan ada mirror yang sudah full auto, ada pengaturan jendela, naik turun jendela, tapi yang full auto hanya sebelah kanan supir. Yang sisanya auto tapi tidak full. Seperti itu. Dan kita beralih ke bagian setir dan MID sini. Ini dilapisi oleh kulit sintetis, tapi bukan kulit sintetis yang terbaik. Ya, sesuai dengan harganya memang. Dan kita nyalakan sedikit untuk melihat speedometernya. Wah, speedometernya sudah ada animasinya dan keren banget. Untuk ukuran speedometernya ini sudah full TFT dan dengan ukuran 7 inci, dan sebelah kanannya ini dia menggunakan layar kalkulator seperti itu. Di bagian setir dilapisi kulit seperti yang aku bilang tadi, dan di sini banyak sekali tombol. Sebelah kiri tombol media, dan sebelah kanan ini adalah tombol untuk pengatur cruise control dan Toyota Safety Assist TSA. Ya, TSA. Dan di sini ada beberapa tombol shortcut. Ada untuk next dan previous track, dan sebelah kanan sendiri ada mode power seperti itu. Dan di bagian bawah kita dapat emboss logo GR.
Gazoo Racing seperti itu. Di bagian belakang kita dapat pedal shift yang sebenarnya transmisi dari mobil ini merupakan transmisi CVT, bukan torque converter seperti itu. Jadi pergantian giginya itu dilakukan secara virtual, bukan beneran giginya ganti seperti itu. Dan tombol-tombol di sini standar. Dan kita beralih dari atas. Dari atas kita dapat sun visor yang dua-duanya sudah mendapatkan mirror atau mendapatkan cermin, tapi belum mendapatkan lampu. Di sini kita dapat lampu tengah yang juga bisa terintegrasi dengan pembukaan pintu. Di sini kita dapat seatbelt indikator untuk penumpang, jadi bukan untuk sopir, untuk penumpang saja. Kita dapat cermin belakang yang sudah bisa diatur secara manual untuk day and night view-nya. Terus kita di sini dapat entertainment system, ya, dan cukup banyak fiturnya. Ada juga tailing, berarti harusnya ada Android Auto untuk di mobil ini. Seperti itu. Dan modelnya dari entertainment system ini terlihat floating. Oh, beneran floating. Jadi sebenarnya beneran floating, cuman di belakangnya didesain ada bodinya supaya tidak terlihat kosong seperti itu. Dan untuk bagian dashboard kita dapat plastik yang kasar. Terus sedikit kita dapat output AC, kita dapat pengaturan AC secara digital, namun arah semburannya hanya ada ke muka, tidak ada ke arah yang lain. Ya, AC-nya terasa tenang dan terasa dingin. Untuk tombol off bukan di sini tapi di bagian tombol sini. Ada juga tombol auto seperti itu. Dan di sebelah kanan ini untuk start stop engine. Seperti itu. Dan bawahnya lagi kita dapat charging output, yang satu berbentuk sigaret dan yang satu berbentuk USB Type A. Di sini kita dapat tuas pengatur transmisi, PRND, sport dan manual. Karena agak sungkan untuk kita start ya, jadi kita tunjukin dulu. Jadi seperti ini. Ini bisa dimundurin sampai D dan bisa disampingkan ke kanan untuk mode sport atau manual. Seperti itu. Ya, kita balikin lagi. Dan untuk ini kita dapat handbrake secara manual. Mengapa kok secara manual, tidak secara elektrik? Karena rem belakangnya masih menggunakan trommel. Sedangkan rem trommel itu tidak bisa dibikin rem elektrik seperti itu. Kita di sini dapat sandaran tangan yang bisa dibuka dan space-nya kira-kira ada ukuran segini. Jadi tidak sampai sejengkal ya, tapi cukup untuk masukin HP dan beberapa hal seperti itu. Dan untuk kursinya, karena yang sebelah kiri diplastikin, kita lihat yang sebelah kanan. Jadi sebelah samping-sampingnya ini menggunakan kulit sintetis yang kualitasnya basic umum, dan tengahnya ini menggunakan bahan kain yang ada emboss-embossnya. Dan yang paling satisfying itu di atas, itu ada emboss GR. Walaupun ini bukan GR secara murni, dia hanya GR Sport, tapi rasanya itu ada keasikan tersendiri ketika kalian nyetir dan ada logo GR-nya seperti itu. Dan untuk rasa berkendaranya, untuk posisinya ya, dia ini fleksibel. Kursinya bisa naik dan turun, bisa juga direbahkan dan maju mundur secara semuanya manual. Seperti itu. Dan menurutku ini rasa duduknya ini lebih ke sporty daripada comfort. Jadi lebih sporty dan sangat ergonomis. Dan untuk pengaturan setir, aku hampir lupa. Pengaturan setirnya hanya bisa naik turun, belum teleskopik. Ya, belum teleskopik. Tapi oke sih. Dan menurutku untuk keseluruhan desain dari mobil ini terasa sporty dibandingkan ke elegan. Iya, terasa sporty dan bagus. Dan untuk kalian yang pengen lihat modul Toyota Safety Ascens itu ada di sini. Ya, modulnya ada di sini, dia tidak ada modul di bagian yang lain-lainnya. Oke. Sementara itu dulu, jadi kita akan pindah ke bagian belakang dari mobil ini. Oke, jadi ini adalah bagian belakang dari Toyota Race. Dan secara surprise, kursi belakangnya ini nyaman, empuk dibandingkan mobil-mobil lainnya yang sekelasnya ya, sangat empuk dan sangat nyaman seperti itu. Oke, kita bahas dulu dari pintunya. Dari pintu di sini kita dapat plastik keras, dan untuk bagian sandaran tangan dia plastik keras. Di sini plastik keras, ada cup holder dan ada speaker.
Dan untuk bagian belakang ini kita dapat space yang bagus banget, hampir sejengkal. Namun untuk duduknya sendiri terasa nyaman, dan pangga pun tersanggah dengan baik, pahaku tersanggah dengan baik, terutama untuk tinggiku ini hanya 167 cm. Oke, tapi di sini tidak ada armrest. Jadi di sini langsung kursi tengah dan kursi kiri. Oh ya, di sini ada charger. Ada charger USB Type A. Ya, walaupun beberapa Mac maupun iPhone sekarang itu USB-nya sudah menggunakan USB Type C to USB Lightning. Jadi kalian harus beli konverter. Oke, kita coba kursi tengahnya. Kursi tengahnya untuk bagian bawah ini terasa empuk seperti kursi kanan maupun kiri. Namun untuk bagian sandarannya masih terasa keras. Sama seperti mobil pada umumnya ya. Jadi memang kelihatannya untuk mendesain kursi tengah yang empuk itu sepertinya tidak mudah. Oh ya, seatbeltnya sudah langsung tertanam di dalam kursi, tidak pakai fitur melalui atap itu. Dan untuk sebelah kiri kualitasnya sama seperti yang di sebelah kanan. Dan aku baru mention di sini ternyata di karpetnya ada emboss race yang juga tersedia di seluruh sisi dari karpet. Jadi bagian kanan juga dapat, bagian depan kanan juga dapat, bagian kiri depan juga dapat. Seperti itu. Di sini juga ada lampu warna kuning, bisa terintegrasi dengan pintu juga. Oke, seperti itu. Nah, untuk di Toyota Race ini uniknya lampu DRL-nya ini akan menyala ketika handremnya diturunkan. Jadi dari tadi kita itu sebenarnya nyari cara kenapa kok DRL-nya itu nggak mau nyala. Itu karena disebabkan karena handremnya belum turun. Jadi ketika handremnya sudah turun, maka DRL akan menyala. Seperti itu. Memang ada uniknya ya. Ini ya the more you know lah. Seperti itu. Oke guys. Jadi ini adalah akhir bagian dari video ini. Jadi menurut kami Toyota Race GR Sport ini merupakan mobil yang sangat keren dengan berbagai macam kelengkapan fitur safety. Dan untuk mobil yang dijual dengan range harga 239 juta sampai dengan 309 juta, menurut kami ini adalah mobil yang sangat worth it, worth for the money. Dan ini merupakan mobil Toyota dengan turbo termurah yang bisa kalian miliki. Ya karena mobil turbo yang lain harganya sudah di atas 500 jutaan. Seperti itu. Dan buat kami ini untuk pasar segmen siapa pengguna mobil ini adalah pasar segmen dari generasi muda yang menyukai mobil dengan bensin yang irit, dengan konsumsi bensin yang irit dan mobil yang cukup bertenaga seperti itu. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan see you in the next video. Goodbye.